Ya Pak ya. Iya. Dapatnya dapat sih dapat, cuman sekali-kali, lebih jarang ya, kan. Lebih jarang dibandingkan dengan masih bagus. Sayang kalau dibuang kan. Ya, bisa kan kamu bisa kamu pakai. Jadi sebenarnya seperti yang tadi Pak Susilo sudah sampaikan, sebenarnya kalau mau dipikirkan seseorang itu menderita atau tidak, sebenarnya setiap orang punya potensi untuk bisa menderita atau tidak. Gitu. Baik orang kaya, mereka punya masalahnya sendiri. Orang nggak punya masalahnya sendiri. Orang yang tua punya masalahnya sendiri. Orang yang muda begitu juga. Orang yang lahir urutan di nomor 1 atau nomor bawah atau tengah-tengah, semua masing-masing punya masalah sendiri dan masing-masing punya potensi mereka untuk merasa bahwa hidupnya ini menderita, begitu. Tergantung reaksi kita. Tergantung bagaimana reaksi kita. Kalau misalnya suami yang suka selingkuh, gimana tidak menderita? Pasti kan menderita itu, punya suami yang suka selingkuh. Begini, kita harus bisa memilah dulu, kenapa sih seseorang itu selingkuh? Saya sangat percaya bahwa seorang itu selingkuh bukan karena langsung tiba-tiba mau selingkuh, bukan. Tapi karena ada hal-hal yang kecil yang tidak dibereskan. Contoh yang sederhana, kita ambil sedikit 17 tahun ke atas gitu ya. Hal-hal yang sederhana, misalkan suami ini pulang, lihat istri selalu capek, pinginnya mesra-mesraan, aduh istrinya capek. Lama-lama suami mulai ngerayu, istri berkata, aduh aku capek ya, besok ya. Besok capek lagi, lusa capek lagi, dan seterusnya. Dan akhirnya apa yang terjadi? Suami mulai, ya udah malas lah, ya udah biarin aja lah. Kemudian belum lagi suami pulang, bau-bau dapur. Mungkin bagi istrinya melakukan yang terbaik loh. Iya. Dia bekerja, dia masakin gitu kan, dia berikan minuman apa, tapi yang diharapkan suaminya bukan itu gitu kan. Nah ini hal-hal kecil seperti gini yang kelihatannya berawal baik-baik itu bisa memicu. Belum lagi akibat luka hati di masa lalu kan. Apalagi kalau misalnya dia punya latar belakang orang tuanya broken home, bercerai gitu kan. Dia ngeliat orang tuanya, papanya dulu mungkin suka pukul mamanya, dan itu bisa nurun sekali. Kenapa? Masuk dalam alam bawah sadar. Makanya cara kita dididik akan sangat dipengaruhi. Makanya kalau kita ada suami selingkuh, sebaiknya kita introspeksi diri, konseling benar-benar, dibimbing betul-betul, memiliki pola pikir yang benar tentang keluarga, bagaimana memupuk cinta, bagaimana mengenali kepribadian pasangan, bagaimana menjadi seorang istri atau seorang suami yang baik, yang bersehati bersama-sama menghadapi semua badai dalam kehidupan ini. Jadi bukan akhirnya suami lari dari masalah dengan cara selingkuh, atau istri yang lari loh. Di Batam ini bukan hanya suami yang lari loh Bu, istri juga lari. Seringkali sang istri mungkin dia begitu merasa, oh suamiku udah selingkuh, aku menderita sekali, sehingga ketika dia merasa dia menderita, kalau dia tidak memiliki pola pikir yang benar, kalau yang tadi kan Pak Susilo tunjukkan pola pikir yang benar dengan cara introspeksi diri ya, kemudian mengenali bahasa kasih pasangan, kemudian dengan cara memupuk cinta dan lain sebagainya, itu adalah reaksi-reaksi yang benar. Tetapi apabila sang istri memutuskan untuk bereaksi secara salah, sang istri bisa memutuskan untuk mungkin membalas tindakan itu, dan apabila itu yang terjadi, pilihan itu yang diambil, maka itu tidak akan pernah bisa menyelesaikan permasalahan gitu. Jadi mungkin ada masalah dalam kehidupan kita yang bisa membuat kita menderita, tapi sekali lagi reaksi sangat menentukan. Dan kita bersandar kepada apa, itu sangat menentukan. Kalau kita bersandar kepada Tuhan yang menjadi sumber kebahagiaan, ketenangan, kedamaian dalam hidup kita, maka masalah kita akan bisa lalui. Kenapa? Karena kita bukan bersandar pada kemampuan kita sendiri. Kalau kita bersandar pada kemampuan kita, mau bekerja stres, kenapa? Skill kita nggak cukup gitu kan ya. Akhirnya kita stres sendiri dan kita akhirnya apa? Bereaksi salah. Tapi kalau kita bersandar sama Tuhan, aduh Tuhan, Kau tahu kemampuanku ini nggak cukup. Aku berdoa, tolong bukakan pintu yang lain supaya aku bisa bekerja, bisa terus hidup menyenangkan keluargaku. Jadi sama-sama berdoa, sama-sama mencari jalan keluar, bersandar pada Tuhan. Bukan bersandar pada gaji yang diterima. Gaji bisa berubah-berubah gitu kan ya. Yang kedua, kita bisa di PHK sewaktu-waktu. Nah kalau kita bersandar pada gaji, kita begitu kena PHK, kita langsung lenyap lah. Kita langsung merasa hancur semua. Tapi kalau kita bersandar pada Tuhan, oh terima kasih Tuhan, kalau aku diizinkan kau PHK, Tuhan mengizinkan PHK terjadi dalam hidupku, berarti engkau mau aku mendapatkan hasil yang lebih besar, aku mau bekerja lebih baik lagi, atau aku mau buka usaha sendiri, merintis kecil-kecilan pelan-pelan, yang penting makan. Nah tergantung reaksi semua. Ya. Terus
apa yang dilakukan waktu orang berkata, kenapa hidupku sangat menderita? Atau mungkin di luar sana orang mengalami penderitaan, apa yang harus dilakukan? Ya, silakan Bu. Ya, sebenarnya ada dua hal yang menyebabkan seseorang menderita. Yang pertama, penderitaan itu disebabkan karena dosa atau kesalahan-kesalahan yang kita lakukan sehingga kita mendapat konsekuensi gitu ya. Kita mendapat konsekuensi berupa penderitaan. Contohnya misalnya kita pergaulan bebas misalnya. Pergaulan bebas itu kan dosa ya. Nah, akibat dari dosa itu akibatnya adalah kita memiliki anak di luar dari pernikahan yang sah dan kita harus bertanggung jawab atas itu. Karena penyakit kelamin. Mungkin kena penyakit kelamin bisa jadi dan lain sebagainya. Atau misalnya kecanduan obat-obatan terlarang mengakibatkan kondisi kesehatan kita menjadi terganggu. Nah, apabila penderitaan itu disebabkan karena dosa, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus mohon ampun, kita harus mengakui itu terhadap Tuhan, dan kita harus mengakui itu juga terhadap sesama yang kita lukai, dan kita juga harus mengakui terhadap diri kita sendiri. Maksudnya kita harus belajar untuk menerima kesalahan, mengampuni diri kita sendiri. Jadi selain kita mohon ampun kepada Tuhan, mohon ampun terhadap sesama yang kita lukai, kita juga harus bisa mengampuni diri kita sendiri, begitu. Nah, kemudian kita juga harus belajar dari kesalahan yang kita buat di masa lalu. Jadikan masa lalu itu sebagai pelajaran yang sangat berharga untuk kita melangkah di kedepannya dengan lebih berhati-hati lagi, dengan tindakan yang benar, begitu. Dan selain itu, kita juga harus ambil keputusan untuk tidak lagi mengulangi. Tidak lagi mengulangi kesalahan yang sudah pernah kita lakukan di masa lalu. Nah, sementara ada yang lain, penyebab penderitaan yang lain, penyebab penderitaan yang kedua, yaitu penderitaan yang terjadi ketika kita berbuat benar. Misalnya, kita menolong orang nih, kita udah berbuat sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Tetapi ternyata akibat kita menolong orang, justru yang ada kita menjadi difitnah. Kita disangka yang jelek, kita difitnah orang, kita dianggap yang tidak lah. Nah, apabila penderitaan itu terjadi karena kita berbuat sesuatu yang benar, maka yang harus kita lakukan adalah kita harus tetap kuat. Karena apa? Penderitaan bagi orang yang benar itu hanya akan menjadikan orang benar itu menjadi semakin kuat. Ya, karena latihan, Bu. Karena latihan. Ya. Sama seperti supaya kita bisa sehat, kita harus banyak latihan fisik. Nah, supaya jiwa kita menjadi kuat, kita tumbuh menjadi pribadi yang berkarakter, kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih mulia, kita harus banyak latihan yang sifatnya juga seperti itu gitu, yang memperkuat mentalitas kita seperti itu. Dan lagi di samping itu kita juga harus menyadari bahwa Tuhan itu sangat dekat ya Pak ya, dengan orang-orang yang rela menderita untuk sesuatu yang benar. Jadi kita jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa sendirian. Betul sekali. Kan kalau orang tua anaknya lagi sakit, yang pusing siapa? Betul. Kalau anak lagi sakit pasti kan orang tuanya yang pusing. Sama waktu kita menderita karena kebenaran, mata Tuhan tuh sedang tertuju pada kita. Dia akan memperhatikan kita, dia akan memberikan kekuatan kepada kita, dia akan menghibur. Kenapa? Karena dia Tuhan yang sangat baik buat hidup kita. Sebagian orang bahkan berkata bahwa penderitaan yang diizinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita, di mana kita tidak melakukan kesalahan di dalamnya gitu ya, itu bertujuan untuk menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sama halnya seperti ujian di sekolah. Kan ujian itu kan kadang-kadang nggak enak ya, kita harus belajar, itu satu penderitaan tersendiri bagi para pelajar gitu ya, karena kita harus belajar, kita harus duduk tenang, kita harus menggunakan apapun yang kita miliki, segala daya upaya gitu. Tetapi coba lihat apa hasilnya setelah kita berhasil melalui ujian itu. Kita akan naik tingkat ke level yang lebih tinggi lagi. Demikian juga halnya dengan penderitaan yang diizinkan terjadi di dalam kehidupan kita karena kebenaran. Ya, mungkin sudah ada SMS yang sudah masuk. Ini juga menarik dari 4778. Penderitaan ini kenapa bisa terjadi? Aku kena musibah kecelakaan, kakiku patah. Aku sudah berobat, tapi kenapa belum sembuh juga sudah 1 tahun ini? Apa yang harus aku lakukan? Iya, saya sangat bersimpati ya. Memang saya tahu kondisinya pasti sangat tidak
nyaman ya, karena betul sih. tadinya Saya juga mengalami, sempurna. Ko Engki juga pernah mengalami ya kondisi seperti itu. Tadinya kondisinya sempurna, tetapi kemudian harus menderita karena sesuatu yang tidak diinginkan harus terjadi gitu ya. Cuman kalau saya boleh memberi saran, kondisi ini kan di luar kendali kita, di luar kemampuan kita untuk bisa mengendalikannya gitu ya. Itu artinya adalah bahwa kita harus belajar untuk menerimanya, karena itu kan kondisi yang sudah terjadi di peristiwa masa lalu kita gitu ya. Kita harus belajar untuk melihat hal-hal yang tidak dapat kita rubah, hal-hal yang tidak dapat, kita tetap berusaha, kita tetap harus berusaha misalnya melakukan pengobatan. Tetapi apabila jalur pengobatan itu sudah dilakukan dan hasilnya tetap, kita harus belajar untuk menerima keadaan yang kita tidak bisa rubah. Berharap sama yang di atas. Saatnya kita berharap kepada Tuhan, betul sekali. Iya, betul. Makanya kalau orang kecelakaan, saya seringkali berkata, jadikan ini pelajaran supaya kita lebih berhati-hati. Betul. Gitu kan ya. Kalau kita sudah pernah kecelakaan, kemudian kita nggak berhati-hati, kecelakaan lagi, ya jangan salahkan Tuhan kan gitu kan. Kita lebih berhati-hati. Mungkin Anda berkata, itu banyak orang ngebut-ngebut kok nggak kecelakaan-kecelakaan, kok aku barusan ngebut sedikit sudah kecelakaan. Nah itulah, itu misteri dalam hidup ini yang kita nggak bisa jawab, karena ada tangan Tuhan di sana yang mungkin dia mengajar kita dengan cara-cara tertentu gitu ya, supaya kita belajar berharap berserah kepada Tuhan. Dan saya sangat dalam kasus ini gitu ya, kan ada hal-hal yang tidak bisa kita jawab. Kita nggak bisa jawab penyebabnya apa gitu loh. Mungkin Anda bertanya, aku salah apa sehingga ini terjadi pada diriku gitu. Cuma kalau saya boleh memberi saran, berhentilah mencari tahu apa penyebabnya, berhentilah untuk mencari kambing hitam seperti yang Pak Susilo katakan, dan belajarlah untuk melihat apa sih rencana Tuhan di balik keadaan ini gitu. Kenapa aku diizinkan mengalami kondisi seperti ini? Tuhan pasti memiliki rencana, dan saya sangat percaya bahwa rencananya itu pasti rencana yang membawa kebaikan untuk Anda. Jadi saya sangat percaya Tuhan pasti punya rencana. Anda bisa menjadi seorang motivator yang baik bagi orang-orang yang juga lemah, orang-orang yang mengalami kondisi yang mungkin seperti Anda, tetapi Anda memiliki satu kekuatan untuk bisa membawa mereka juga untuk mengalami satu kekuatan yang baru juga gitu. Jadi dalam kondisi yang kelihatannya mungkin kurang enak gitu ya bagi Anda, tetapi belajarlah untuk melihat bahwa ada rencana Tuhan yang indah di balik kondisi yang kurang enak ini yang diizinkan terjadi dalam kehidupan Anda. Mungkin bisa cerita, mungkin saya kan pernah mengalami. Boleh, ya, sama yang Anda alamin, mungkin saya dulu juga pernah mengalami kecelakaan sehingga kaki saya juga patah, tangan patah. Dulu saya juga merasa takut karena saya dibayang-bayangi nanti jalannya pincang, cacat, seperti itu. Saya sangat menderita, apalagi waktu untuk belajar berjalan lagi, karena sangat benar-benar menderita. Tapi saya semakin sadar ketika Tuhan mengasih kelemahan ini, justru Tuhan mengasih kekuatan dalam kehidupan saya. Dan sekarang ketika saya ingat tentang kaki ini, ketika saya di jalan, itu mengingatkan saya untuk saya lebih berhati-hati lagi. Dan semua proses itu pasti semua membutuhkan proses.